Perkenalkan, nama saya Jetlin Snae dengan NIM 22190197. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas laporan keuangan pemerintahan daerah Kota Parepare tahun anggaran 2019. Untuk laporan keuangan, di sini saya membahas dua laporan keuangan dengan laporan keuangan yang pertama tentang laporan realisasi anggaran dan laporan yang kedua tentang laporan perubahan saldo anggaran lebih. 1. Laporan realisasi anggaran untuk tahun akhir tanggal 31 Desember tahun 2019. Laporan realisasi anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan sumber pendapatan, belanja, transfer, defisit, dan pembiayaan. Laporan realisasi pendapatan dan belanja Kota Parepare tahun akhir 2019 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Pendapatan asli daerah untuk tahun 2019 sebesar 137.892.125.358 rupiah 78 sen, dan untuk tahun 2018 sebesar 134.383.383.709 rupiah 75 sen. Berikut untuk bagian A tentang pendapatan pajak daerah. Untuk tahun 2019 sebesar 33.921.12.865 rupiah 90 sen, dan untuk tahun 2018 sebesar 30.348.994.083 rupiah 75 sen. Realisasi anggaran pajak daerah tahun 2019 sebesar 33.921.12.865 rupiah 90 sen atau 106,9% dari target yang ditetapkan sebesar 31.975 juta. Berikut bagian B, pendapatan retribusi daerah. Untuk tahun 2019 sebesar 7.491.079.000 rupiah, dan untuk tahun 2018 sebesar 7.627.236.207 rupiah. Pada tahun anggaran 2019, retribusi daerah direalisasikan sebesar 7.491.079.000 rupiah atau 94,96% dari tingkat yang ditetapkan sebesar 7.868.669.150 rupiah. Berikut bagian C, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk tahun 2019 sebesar 6.935.032.137 rupiah, dan untuk tahun 2018 sebesar 6.473.337.248 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun penerimaan yang diperoleh dari bagian laba perusahaan daerah atau penyertaan modal. Dalam tahun anggaran 2019, bagian laba perusahaan daerah yang diterima seluruhnya direalisasikan sebesar 6.935.032.137 rupiah atau 100% dari tingkat yang ditetapkan sebesar 6.935.032.137 rupiah. Berikut untuk bagian D. Bagian D ialah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Untuk tahun 2019 sebesar Rp89.544.13.276,88 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp89.893.816.135 Lain-lain pendapatan asli merupakan penerimaan dari daerah yang menerima jasa giro, pendapatan bunga deposit, tuntutan ganti, kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, BLUD, RSUD, Andi Makassau, dan penerimaan lain. Yang berikut bagian E, dana bagi hasil pajak. Untuk tahun 2019 sebesar Rp9.280.478.310 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp12.987.116.620. Dana bagi hasil pajak adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak PBB dan pajak penghasilan pasal 21, pasal 25, dan PPh pasal 29, dan dana bagi hasil cukai tembakau. Berikut bagian F tentang pendapatan transfer pemerintahan pusat lainnya. Untuk tahun 2019 sebesar Rp28.982.849.000 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp25.250.000. Realisasi dana penyesuaian merupakan dana insentif daerah pada tahun anggaran 2019. Terrealisasi sebesar Rp28.942.849.000 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp28.982.840.000. Berikut bagian G tentang pengeluaran pembiayaan. Untuk tahun 2019 sebesar Rp8.015.857.030.74 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp8.015.857.030.74. Pengeluaran pembiayaan terrealisasi sebesar Rp8.550.857.030.74 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.016.000. Berikut 1. Penyertaan modal pemerintah daerah. Untuk tahun 2019 sebesar Rp5.250.000.000 dan untuk tahun 2018 juga sebesar Rp5.250.000.000. Penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.250.000.000. Terrealisasi sebesar Rp5.250.000.000 atau 100%. Yang kedua, pembiayaan pokok pinjaman dalam negeri. Untuk tahun 2019 sebesar Rp2.760.857.030.74 dan tahun 2018 sebesar Rp2.758.857.030.74. Realisasi pembayaran pokok hutang sebesar Rp2.755.857.030.74 atau 99,99%. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.766.000.000. Pembayaran pokok utang tersebut merupakan pembiayaan pengeluaran yang dilakukan untuk membayar produk pokok yang terdiri dari
Rincian pembayaran pokok utang per tanggal 31 Desember tahun 2019. Nomor 1, pembayaran pokok pinjaman. Nilai yang pertama sebesar Rp2.765.030.000 dan nilai yang kedua juga sebesar Rp2.765.030.000. Berikut bagian H tentang sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Untuk tahun 2019 sebesar Rp55.956.131.290.53 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp22.841.336.077 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA tahun akhir 2019 sebesar Rp55.956.131.290.53 merupakan selisih serpius atau deposit dengan pembiayaan neto. Dengan rincian sebagai berikut. Uraian nomor 1 pendapatan. Nilai dari pendapatan sebesar Rp946.446.432.592.592,27. Yang kedua, belanja. Nilai dari belanja sebesar Rp923.316.280.348,33. Yang ketiga, transfer. Nilai dari transfer sebesar Rp82.636.802. Yang berikut keempat, surplus atau deposit. Nilai dari surplus atau deposit sebesar Rp45.130.654.244,94. Yang kelima, jumlah penerimaan pembiayaan. Nilai dari jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp22.841.336.077,33. Yang keenam, jumlah pengeluaran pembiayaan. Nilai dari jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.015.837.030.74. Yang ketujuh, pembiayaan neto. Nilai dari pembiayaan neto sebesar Rp14.825.479.059. Berikut koreksi SILPA 0,00 dan yang terakhir sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA sebesar Rp57.951.290.53. SILPA sebesar Rp59.956.131.290.53 per 31 Desember terdiri dari saldo kas atau bank sebesar Rp56.645.503.44. Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp23.606.797.000. Kas BLUD sebesar Rp309.579.070.83. Kas bendahara FKTP sebesar Rp531.870.761.026. Kas dana bos sebesar Rp465.305.918. Utang PFK sebesar Rp19.871.760.000. Yang berikut, laporan yang kedua ialah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan tersebut menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut
terdiri dari saldo anggaran lebih dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koleksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut. Berikut rincian perubahan saldo anggaran lebih. 1. Saldo anggaran lebih awal untuk tahun 2019 sebesar 22.841.336.077 rupiah 53 sen. Untuk tahun 2019 sebesar 22.841.336.077 rupiah 53 sen. Dan untuk tahun 2018 sebesar 786.315.070 rupiah 53 sen. Yang kedua, penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan. Untuk tahun 2019 sebesar 22.841.336.077 rupiah 53 sen. Dan untuk tahun 2018 sebesar 786.315.070 rupiah 53 sen. Yang ketiga, subtotal. Untuk tahun 2019 sebesar 0,00 dan untuk tahun 2018 sebesar 0,00 juga. Yang keempat, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILPA atau SIKPA. Untuk tahun 2019 sebesar 57.936.131.290 rupiah 53 sen. Dan untuk tahun 2018 sebesar 26.489.484.108 rupiah 33 sen. Yang berikut nomor 5 subtotal. Untuk tahun 2019 sebesar 57.936.131.290 rupiah 53 sen. Dan untuk tahun 2018 sebesar 26.469.484.108 rupiah 33 sen. Yang berikut nomor 6, koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2019 0,00 dan untuk tahun 2018 sebesar 1.044.200 rupiah. Yang berikut koreksi atas kurang catat saldo tahun akhir 2017. Untuk tahun 2019 0,00 dan untuk tahun 2018 sebesar 1.044.200 rupiah. Yang ketujuh, lain-lain. Untuk tahun 2019 sebesar 0,00 dan untuk tahun 2018 sebesar 13.629.192.231 rupiah. Berikut nomor 8, saldo anggaran lebih akhir. Untuk tahun 2019 sebesar 57.956.131.290 rupiah 53 sen. Dan untuk tahun 2018 sebesar 22.841.336.077 rupiah 33 sen. Sekian pembahasan saya mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kota Parepare tahun anggaran 2019.